Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan Rasulnya serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan Rasulnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian keluarga, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya. Lagi istiqomah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus dan benar. Lalu, apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ikhlas secara bahasa artinya memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari campuran. Secara istilah, ada beberapa arti diantaranya adalah ikhlas adalah penyucian niat dari seluruh noda dalam mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya mencari perhatian makhluk dan pujian mereka. Yang kedua, ikhlas adalah pengesaan Allah dalam niat dan ketaatan. Yang ketiga, ikhlas adalah melupakan perhatian makhluk dan selalu mencari Allah Ta'ala. Ikhlas adalah seorang niat mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadahnya. Yang kelima, ikhlas adalah samanya perbuatan seorang hamba antara yang nampak dan yang tersembunyi. Singkatnya, ikhlas adalah seseorang beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahalanya, dan takut terhadap siksanya dan ingin mencari ridhonya. Zunun al-Misri rahimahumullah berkata, 3 tanda keikhlasan adalah seimbangnya pujian dan celaan orang-orang terhadapnya. Yang kedua, lupa melihat amal dalam beramal. Dan yang ketiga, mengharapkan pahala amalannya di akhirat. Ikhlas adalah asas keberhasilan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Ikhlas sebagai amal ibadah fondasi bagi seluruh bangunan dan ibarat ruh bagi sebuah jasad, di mana sebuah bangunan tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa fondasi. Demikian juga jasad tidak akan dapat hidup tanpa ruh. Oleh karena itu, amal solih yang kosong dari keikhlasan akan menjadikannya mati, tidak bernilai, serta tidak membuahkan apa-apa. Atau dengan kata lain, wujuduha ka azamiha, keberadaannya sama seperti ketidakadaannya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan perbuatan mubah akan menjadi berpahala dengan keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menafkahlah satu nafkah pun karena mengharapkan keridhaan Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala terhadapnya, sampai dalam suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah kisah 3 orang yang bermalam di sebuah gua. Lalu jatuh sebuah batu besar menutupi gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar. Masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solih yang mereka kerjakan. Dengan ikhlas, akhirnya Allah menyingkirkan batu tersebut dari gua sehingga mereka semua bisa keluar. Ini sebuah contoh buah dari keikhlasan. Itulah mengapa kita harus beramal dengan ikhlas, demikian bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.